Halo, perkenalkan kami dari kelompok Henry Fan Club akan mempresentasikan tentang studi kasus fase 2 dari mata kuliah jaringan komputer tentang IT Network Plan, Network Design and Simulation. Sebelum itu, perkenalkan kami beranggotakan Daniel Liman, Joe Matthew Rusli, dan juga saya sendiri, Madeline Claring-Gultom. Untuk pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah analisis dan rancangan kebutuhan teknis klien, lalu implementasi simulasi topologi jaringan, dan yang terakhir adalah uji coba dan analisis simulasi jaringan. Kita masuk kepada bagian pertama, yaitu analisis dan rancangan kebutuhan teknis klien, di mana klien kita adalah ATI Business Group. Untuk kebutuhan dari klien kami, yaitu ada 3. Yang pertama adalah sistem data housekeeping yang terpusat dan terotomatisasi. Di mana kondisi teknis ATI Business Group sendiri saat ini, proses pengelolaan datanya masih berjalan dengan manual, sedangkan sistem yang terstruktur dan otomatis masih dalam tahap pengembangan. Karena itu, kami menganalisis kesesuaian dengan kebutuhan mereka ini adalah diperlukan infrastruktur sistem perlu segera untuk dibangun agar menggantikan proses manual, supaya menjamin konsistensi data dan juga efisiensi waktu operasional. Lalu kebutuhan yang kedua adalah optimasi konektivitas internasional dan monitoring. Di mana kebutuhan teknis ATI saat ini adalah sering terjadinya latensi tinggi akibat jarak fisik yang jauh ke server tujuan. Koneksi tersebut belum mampu mengatasi hambatan geografis secara optimal. Karena itu, kami menganalisis kesesuaian dengan kebutuhan tersebut adalah diperlukan implementasi teknologi seperti WAN optimization, proxy server regional, atau penyewaan dedicated line untuk mempercepat akses data lintas negara. Lalu, kebutuhan yang terakhir adalah modifikasi topologi agar mendukung redundansi dalam konektivitas antar site atau cabang kantor ATI Business Group. Di mana kondisi teknis ATI saat ini, mereka masih menggunakan topologi jaringan dengan jenis topologi star yang mengandalkan router utama sebagai jalur lalu lintas paket data. Karena itu, kami menganalisis kesesuaian dengan kebutuhan ATI ini adalah pendekatan mesh, di mana salah satu jenis topologi yang dapat diimplementasikan, tetapi karena kami menilai dari sisi biaya agar dapat menghemat, maka kami akan mengusulkan untuk membangun suatu partial mesh design yang akan menggabungkan antara topologi ring dan star pada implementasinya nanti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide berikut untuk kebutuhan teknis klien pertama, yaitu sistem data housekeeping yang terpusat dan terotomatisasi. Lalu yang kedua, untuk optimasi konektivitas internasional dan monitoring dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang terakhir, untuk kebutuhan modifikasi topologi agar mendukung redundansi jaringan, detailnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, rancangan topologi yang kami rancang untuk ATI Business Group, karena mereka memiliki 5 cabang kantor dan 1 kantor pusat, yaitu Jakarta Site di Indonesia yang terletak di berbagai kota di Indonesia, maka untuk menghubungkan jaringan komputer mereka memanfaatkan layanan Metro Ethernet atau Private Network yang disediakan oleh Newvis, di mana hal ini mengintegrasikan seluruh lokasi tersebut ke dalam satu jaringan private berkecepatan tinggi agar pertukaran data dapat dilakukan secara aman dan real time. Untuk rancangan topologinya, adapun kelima cabang tersebut adalah JD32, BT14, BC47, BT8B, dan juga BT13C. Di mana kelima cabang kantor ini berfungsi sebagai kantor cabang sekaligus juga backup server yang masing-masing memiliki satu rak server di setiap tempatnya, kecuali BT14 dan BC14 memiliki 2 rak server. Selain itu, setiap cabang juga memiliki ISP yang terkoneksi langsung ke internetnya masing-masing. Seperti Jakarta Site yang terkoneksi ke ISP Indosat dan BT8B terkoneksi ke ISP Bisnet. Untuk alokasi kebutuhan perangkat sendiri, di Jakarta Site, kondisi teknis saat ini adalah 2 routers yang terbagi dari main dan untuk internetnya, lalu 2 switches untuk rak pertama dan rak kedua, lalu terdapat 5 servers, 2 untuk development dan 3 untuk data housekeeping. Lalu untuk BT14 Site, kondisi teknis saat ini terbagi menjadi 1 router yaitu main dan 2 switches untuk rak pertama dan rak kedua, 2 backup servers dan 32 PCs. BC47 Site juga mirip,
yaitu satu router, 2 switches, 2 backup servers, namun bedanya adalah 24 pieces. Kemudian untuk JD32 site, kondisi teknis saat ini adalah satu router, satu switch, satu server, dan 20 pieces. BT8B site, satu router, satu switch, satu server, dan 20 pieces. Dan yang terakhir BT13C site, satu router, satu switch, satu server, dan 20 pieces. Untuk subnetting VLSM-nya sendiri, kami memakai private network address yaitu 10.0 pada desain topologi kami, di mana desain ini tentunya mengikuti desain topologi asli juga yang diberikan oleh ITI Business Group. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian implementasi dan simulasi topologi jaringan yang digunakan oleh ATI Business Group. Berikut adalah gambaran dari topologi jaringan yang sudah kami buat berdasarkan dari apa yang sudah kami dapatkan di hasil wawancara di tugas yang lalu. Di sini kami menggunakan pendekatan partial mesh topology seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian pertama untuk menambahkan redundansi dari jaringan komputer yang sudah ada sekarang ini. Kami menggabungkan strategi star dan ring topology, jadi kami tidak bisa menyebut ini secara langsung sebagai topologi mesh secara full, karena tidak semua cabang itu terhubung secara langsung ke setiap cabang lainnya. Pada topologi ini kami menerapkan pendekatan hybrid IP configuration untuk memaksimalkan efisiensi dan kemudahan pengelolaan jaringan ini. Misalkan pada beberapa perangkat seperti router, switch, dan server kami gunakan static IP karena ini adalah perangkat-perangkat infrastruktur jaringan yang kritikal dan kemungkinan besar juga tidak akan diubah untuk dalam waktu jangka dekat. Dynamic IP dengan DHCP protokol sendiri kami juga gunakan untuk end devices seperti PC dan laptop pada setiap kantor cabang yang ada. DHCP protokolnya sendiri kami implementasikan secara langsung pada router yang ada di setiap cabang. Nah, berikutnya ini adalah salah satu konfigurasi beberapa router yang ada di topologi jaringan kami. Konfigurasi DHCP yang kami jelaskan sebelumnya tadi. Misalkan untuk cabang BT14, JD32, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi IP, misalkan pada salah satu cabang BT14. Di sini bisa dilihat kalau untuk end device seperti PC dan laptop, kami gunakan DHCP. Jadi nanti secara otomatis akan diisi oleh router the IP yang lagi kosong pada saat itu. Nah, untuk server sendiri kami gunakan static configuration. Jadi kami isi secara langsung IP-nya di dalam servernya sendiri itu. Nah, karena setiap cabang juga terhubung dengan suatu ISP, misalkan pada BT14 itu terhubung dengan ISP Oksigen, kami juga melakukan konfigurasi ISP DNS servernya. Misalkan untuk DNS server yang Oksigen kami isi dengan IP address 112.50.10.18 dan konfigurasi-konfigurasi lainnya yang diperlukan dari sebuah server DNS. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi OSPF yang kami lakukan untuk setiap router. Di sini kami untuk setiap interface-nya kami jelaskan terhubung ke router mana atau ke switch mana atau ke tempat device interface lainnya yang mana. Di sini kami juga jelaskan untuk setiap IP address yang terkoneksi dengan setiap interface-nya. Jadi kami lambangkan dengan suatu IP tertentu dan juga network address-nya. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi NAT untuk setiap router yang ada di setiap cabang. Jadi untuk setiap cabang kami implementasikan NIT Insight untuk setiap koneksi yang berhubungan dengan device-device atau end device yang ada di dalam sebuah cabang itu sendiri. Dan satu-satunya yang kami konfigurasi sebagai NIT yang ada di outside adalah saat koneksi ke router ISP-nya di cabang itu masing-masing. Misalkan pada BT14 di sini, NIT outside-nya terdapat di interface Gigabit Internet 001, dimana kalau nanti bisa dilihat di topologinya itu adalah interface yang terhubung ke ISP router Oksigen. Nah, terkecuali untuk ATI JKT main, NFT outside-nya juga terletak di core mask karena di sini core mask adalah jembatan menuju ke jaringan publik yang ada di internet. Nah, ini adalah konfigurasi NLT lainnya untuk
router di cabang lainnya. Kurang lebih sama, jadi yang outside itu hanya ke interface yang menuju ke router ISP mereka cabangnya masing-masing. Nah, di sini untuk implementasi website yang kami gunakan, kami letakkan di server publik atau server on-premise yang ada di farm server di cabang Jakarta. Di gambar A kita bisa lihat kalau itu adalah hasil dari website yang sudah bisa diakses lewat www.atibusinessgroup.com, dan di gambar B adalah detail file HTML yang sudah disetting di server on-premise-nya cabang Jakarta. Nah, untuk setiap DNS server yang ada di setiap ISP di setiap cabang juga kami lakukan semacam konfigurasi untuk mendaftarkan domain, misalkan di sini atibusinessgroup.com, sehingga bisa di routing ke on-premise server yang ada di farm servernya cabang Jakarta. Nah, di sini juga kami melakukan routing lainnya untuk domain www.secret.com. Ini sebenarnya cuma untuk ngetes doang apakah DNS servernya bisa mengembalikan IP yang address sebenarnya dari suatu domain atau nama domain yang sudah terdaftar. Berikutnya adalah uji coba dan analisis simulasi jaringan. Di sini kita melakukan uji konektivitas dan juga analisis sederhana. Dan yang pertama kali kita lakukan adalah uji pada subnet yang sama. Pada subnet yang sama, terbukti bahwa seluruh uji konektivitas yang dijalani itu berhasil. Untuk buktinya dapat dilihat pada gambar di kiri, di mana kita ada 6 site, yaitu ada JKT site, BT14 site, PC47 site, J32 site, BT8B site, dan BT13C site. Untuk tekapan layar sebelah kanan adalah ujian dari Simple PDU yang bukti berhasil. Lalu berikutnya, pada subnet yang berbeda, ini juga berhasil, di mana kita menggunakan dua contoh site, yaitu BT14 site dan PC47 site. Kita mencoba itu untuk pergi ke subnet yang berbeda, di mana seperti kita lihat, contohnya misalnya ada BT14 site, dia pergi ke JKT site, dan lain-lainnya itu terbukti setelah berhasil. Lalu berikutnya, kita juga menguji ke setiap cabang. Nah, di sini setiap subnet kami dilengkapi oleh server tersendiri. Nah, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa end device seperti PC itu dapat terhubung ke server di saat lain, kecuali server ISP. Hal ini dikarenakan server ISP kami itu dibatasi hanya untuk perangkat yang berada di area situ saja, atau bisa dibilang lokal, sedang tidak dapat diakses dari site luar. Untuk buktinya, itu dapat dilihat sebelah kiri, di gambar sebelah kiri, itu ada subnet dari misalnya JKT, ada contohnya ada JKT Data Server dan JKT Prime Server, dan seterusnya. Itu dapat dilihat pada tangkapan layarnya, terbukti bahwa mereka telah berhasil terhubung ke setiap cabang lainnya. Lalu berikutnya, kita menganalisis redundansi jaringan. Nah, kondisi awal kami, yaitu seluruh portnya berfungsi dengan baik. Nah, kondisi awalnya kami mencoba ping dari PC BT14 ke BC47. Nah, pada kasus normal, PC akan melewati switch Neobase dan menuju router 47. Untuk simulasinya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, dan untuk bukti telah berhasil ya, dapat dilihat pada screenshot sebelah kanan. Lalu kondisi akhirnya itu missing link, di mana pada kondisi ini, kami mematikan kabel router BT14 yang pergi menuju New V switch. Alhasil, sekarang ping yang dikirim akan pergi melewati kabel seri yang ada di sebelah router. Untuk simulasinya dapat dilihat di gambar kiri, dan untuk buktinya dapat dilihat di gambar kanan. Lalu ada konfigurasi gateway-nya, ini bukti bahwa ping kami itu melewati IP yang sesuai, di mana 10.0.0.211 itu adalah gateway router BC47 dari switch Neobase. Dan untuk 10.0.0.233 ada gateway router BC47 dari kabel serial ke BT14. Lalu ada analisis NAT, di sini ada dua bukti yang kita gunakan. Yang pertama adalah bukti ping yang sukses. Nah, berarti kita mencoba ping 4.2.2.2 itu sukses, itu untuk bukti dari NAT kami berhasil. Yang kedua, ada tabel translasi yang terbukti mengonfirmasi bahwa konfigurasi interface inside atau outside serta akses list kami telah diterapkan secara tepat. Lalu yang terakhir, ada analisis akses halaman web serta analisis DNS dan HTTP. Nah, di sini kita menguji bahwa implementasi website dan konfigurasi DNS kami itu sudah berhasil. Yang pertama, kita mencoba membuka domain www.atibusinessgroup.com yang menggunakan PC BT14, dan itu terbukti terbuka, dapat lihat gambar sebelah kiri, dan dia juga sudah mengarah ke IPv4 server, yaitu 111.50.10.1. Nah, untuk membutuhkan ini, kami juga sudah melakukan traceroute dan hasilnya menunjukkan dengan benar bahwa IPv4 dari server website adalah 111.50.10.1. Nah, sekian, terima kasih untuk presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya, terima kasih.